Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa MPI semester 3 yang kami sayangi, baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan materi tentang puasa. Walaupun bulan Ramadannya sudah berlalu, namun tidak masalah, kita akan tetap mengkaji tentang puasa. Saya yakin mahasiswa saya semua di sini sudah mahir dalam melaksanakan ibadah puasa, sudah paham syarat dan rukun-rukunnya. Namun terkadang ada yang mungkin perlu kita diskusikan dan perlu kita dalami. Baik, materi hari ini tentang puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan diri. Apa yang ditahan? Hal-hal yang dapat membatalkan, baik itu makan, minum, hubungan suami istri, baik dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oke, saya katakan tadi, puasa adalah menahan, ya. Menahan dengan kurun waktu tertentu. Kapan itu? Dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Jadi tidak tergantung dengan berapa jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa. Tidak itu yang menjadi patokan, namun yang menjadi patokannya adalah matahari. Ya, terbitnya fajar, terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi lain negara mungkin waktu terbitnya bisa berbeda-beda. Mungkin di Eropa lebih lama lagi waktu siangnya daripada malamnya. Jadi mungkin di Indonesia bisa 8 jam berpuasa, di Eropa bisa 9, bisa 10 dan sebagainya. Maka patokannya adalah matahari. Apa yang ditahan selama kita berpuasa? Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Ya, ada kata-kata disengaja. Jadi kalau tidak disengaja maka tidak akan membatalkan, ya. Makan dan minum yang artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ya. Kemudian melakukan hubungan suami istri di saat siang hari. Jadi di bulan Ramadan bukan dilarang. Di bulan Ramadan boleh, tapi saat malam. Jika saat berpuasa itu akan membatalkan puasa dan punya ganjaran yang sangat besar dari Allah apabila ada umat muslim yang melakukannya pada siang hari. Dasar hukum puasa yang pertama adalah Al-Quran yang sudah sama-sama kita kenal. Biasanya ada di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dalil wajib tentang puasa yang tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis. Rasulullah SAW banyak sekali menyampaikan hadis tentang puasa, baik itu hadis tentang kapan dimulainya puasa dengan melihat ru'yat, ya, ataupun hadis tentang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya apa? Rasul mentakrir wajibnya puasa yang ada di dalam dalil Al-Quran. Yang ketiga adalah ijma' ulama, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam. Rukun dan syarat puasa. Ya, rukun puasa hanya dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah menahan diri. Ya, menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa tadi yang membatalkan puasa? Sesuai dengan definisi yang pertama saya jelaskan, yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan suami istri.
Syarat seseorang itu berpuasa. Yang pertama, puasa seseorang itu dianggap sah apabila dia sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang berakal, orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana mu'allaf, mana mukallaf. Kalau mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, kalau mukallaf itu adalah orang yang dapat membedakan hal yang mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Jenis-jenis puasa. Oke, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Ternyata puasa tidak hanya ada puasa wajib, tapi ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Ya. Apa yang dimaksud dengan puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang di bulan Ramadan. Ya. Lagi ada? Oke. Puasa wajib salah satunya adalah puasa nazar. Jika ada seseorang bernazar, jika sampai niatnya sesuatu, keinginannya sesuatu terpenuhi, maka dia akan berpuasa. Maka itu masuk dalam puasa wajib. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasul, ya. Puasa-puasa seperti puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, itu termasuk dalam puasa sunnah. Puasa makruh dan puasa haram. Bagaimana puasa haram? Puasa haram itu adalah puasa yang dilakukan pada hari raya. Seperti puasa di hari raya Idul Adha, puasa di Idul Fitri, ya, puasa tasyrik itu haram hukumnya melakukan puasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? Tadi sudah kita kaji juga, makan, minum yang disengaja, ya, hubungan suami istri, muntah yang disengaja, ya. Apa yang dimaksud dengan muntah disengaja? Jika tangan kita sengaja kita colok-colok ke dalam, sehingga biar keluar isi perutnya, itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau tidak sengaja memuntahkannya, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Keluar sperma dengan sengaja bagi laki-laki. Tapi kalau dia tidur, terus mimpi basah dalam keadaan tidurnya, maka itu tanpa disengaja, tanpa ada stimulus sebelum tidur, dia tanpa ada pancingan-pancingan tertentu, maka dia tidak membatalkan puasanya. Namun, kalau sengaja dipancing dan sengaja diusahakan untuk keluar spermanya bagi para laki-laki, maka itu akan membatalkan puasa. Kemudian gila. Jadi kalau pada saat seseorang puasa, kemudian tiba-tiba gila, nauzubillah min zalik, maka puasanya dianggap batal. Yang terakhir adalah untuk perempuan datangnya haid ataupun nifas, ya. Darah haid yang keluar ataupun darah nifas yang keluar bagi seorang perempuan, maka batallah puasanya. Walaupun keluarnya itu saat di ujung-ujung dekat waktu maghrib, ya, tetap akan membatalkan puasa dan puasanya tidak terhitung sah. Orang-orang yang boleh berbuka saat puasa Ramadan. Ya, terkadang kita lihat tuh banyak orang-orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Jangan langsung seuzon, oh dia itu kafir, ya, karena kafir yang tidak wajib berpuasa, atau oh dia gila, itu juga tidak wajib dalam berpuasa. Kemungkinan mereka punya alasan tersendiri, ya, untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah sakit. Ya, seseorang yang sakit, ya, diperbolehkan untuk meninggalkan puasanya pada di bulan Ramadan dan menggantinya atau mengqadanya di bulan yang lain. Namun sakitnya ini, ya, bukan hanya sekedar sakit. Kalau sakit hati, sakit panu, sakit kurap, itu tidak bisa membolehkan seseorang meninggalkan puasa Ramadan. Ya, sakit di sini mungkin apabila dia berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah. Ya. Kemudian akan bisa mengganggu kekuatannya. Sehingga akan lebih banyak mudaratnya
daripada kebaikannya apabila dia berpuasa, maka diperbolehkan. Sakit di sini apabila sakitnya memungkinkan akan sembuh, ya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha di bulan yang lain. Namun kalau sakitnya itu mungkin kalau walaupun bulan ini sakit, bulan depan juga tetap masih pasti sakit, bulan depannya masih tetap sakit, maka dia diperbolehkan untuk menggantinya dengan fidyah. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh, ya, ini sama seperti sakit, dia wajib mengqadha di bulan yang lain. Yang ketiga, orang yang sudah tua dan memang tidak sanggup, tak mampu lagi untuk berpuasa. Maka kalau orang yang sudah tua ini, dia tidak diwajibkan mengqadha karena diganti bulan lain juga tetap masih tua, gitu ya. Maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah 3/4 liter per harinya. Yang keempat adalah ibu hamil dan menyusui. Ya, ini yang mungkin banyak sekali dipertanyakan. Ibu dan hamil dan menyusui itu boleh meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ada rukhsahnya, ada keringanannya. Namun ada dua aturan. Jika si ibu yang hamil ataupun si ibu yang menyusui, dia takut mudarat untuk dirinya dan anaknya, maka kewajibannya hanya mengqadha setelah dia tidak hamil lagi atau setelah dia tidak menyusui lagi. Ya, saya ulangi. Ibu hamil dan ibu menyusui kewajiban mengqadha, mengganti puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan jika dia takut mudarat untuk dirinya saja dan anaknya, dia wajib mengqadha saja. Ya. Kapan saat mengqadhanya? Saat dia tidak hamil lagi ataupun dia tidak menyusui lagi, ya. Sebagaimana hanya qadha saja. Sedangkan kalau ada ibu hamil ataupun ibu menyusui, dia yang dikhawatirkannya hanya anaknya saja. Misalnya ibu hamil kalau dia puasa bulan Ramadan dia takut keguguran, ya, ataupun seorang ibu dia sanggup sebenarnya berpuasa tapi dia hanya khawatir kalau dia puasa anaknya mungkin mohon maaf diare, ya, ataupun lemah, tidak cukup air ASI-nya. Maka dia punya dua kewajiban, yaitu dia wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Baik, kapan waktu untuk mengqadhanya? Ya, mentakhiran qadha, batasnya itu dipercepat. Ya, begitu habis bulan Ramadan yang sakit jika sudah sembuh wajib mengganti. Yang perjalanan jauh kalau sudah sampai, ya, perjalanannya kemudian bulan Ramadannya sudah habis masuk Syawal, boleh langsung menggantinya di bulan Syawal, ya. Batasnya sampai sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur, ya. Banyak sekali mungkin orang yang malas makan sahur, ya. Karena asik tidur, ya. Padahal makan sahur itu punya nilai sunnah di dalamnya, ya. Kemudian tambahannya lagi semakin mentakhirkan, semakin mengakhirkan makan sahur sebelum fajar itu akan semakin baik, ya. Nilainya semakin sunnah. Kemudian sunnah selanjutnya adalah berbuka, menyegerakan berbuka jika sudah yakin waktu azan maghribnya sudah berkumandang. Jadi nggak boleh, ini sunnahnya menyegerakan berbuka, giliran jam 5 sore cepat-cepat dia buka, karena sunnahnya menyegerakan, tidak boleh, ya. Menyegerakan berbuka hanya jika sudah masuk waktunya berbuka puasa di maghrib, di waktu maghrib, ataupun terbenamnya matahari. Mungkin ada orang-orang yang berpikiran memperlambat berbuka, biar apa? Biar tambah pahalanya. Tidak, ya. Jadi jika memang sudah datang waktunya berbuka, maka sunnah hukumnya mempercepat waktu berbuka itu dengan meminum air ataupun memakan buah kurma atau hal-hal yang ringan.
ke dalam lambung kita sudah 1 harian tidak terisi, maka berilah makanan-makanan yang mudah dicerna ataupun makanan-makanan yang ringan terlebih dahulu. Selanjutnya, sunnah yang dianjurkan dalam saat di bulan Ramadan itu perbanyak zikir, perbanyak membaca Quran, perbanyak membaca doa, apalagi doa saat sahur dan saat berbuka. Insya Allah ini adalah doa-doa yang sangat mustajab, yang insya Allah akan Allah kabulkan sebagai ganjaran bagi orang-orang yang sudah melaksanakan perintah wajibnya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian perbanyak baca Quran. Maka sering kita dengar di bulan Ramadan itu banyak sekali orang-orang yang bertadarus, ya, bertadarus membaca Quran. Berharapnya dengan 1 bulan full dia rajin membaca Al-Quran, saat di bulan Syawal Qurannya tidak masuk dalam lemari lagi, ya, tetap terus dibaca, diperbanyak. Jadi 1 bulan sudah dilatih, di bulan Syawal jangan ketinggalan baca Qurannya. Dan tidak hanya membaca Quran saja, ya, dianjurkan juga terus untuk perbanyak mentadaburinya, mempelajarinya, mengkajinya. Ya. Selanjutnya disunahkan dalam berpuasa itu perbanyak sedekah. Ya. Sedekah, apalagi memberi makan orang-orang yang berbuka puasa. Ya. Itu sangat besar ganjarannya, apalagi kita lakukan pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Baik, tadi ada namanya puasa sunnah, ya. Macam-macam, kalau macam-macam puasa wajib tadi, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, selanjutnya ada puasa sunnah. Apa aja itu puasa sunnah? Puasa sunnah yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal, tidak mesti harus berturut, tidak harus 2 Syawal harus langsung berpuasa, tidak, ya. Yang penting masuk dalam kategori di bulan Syawal, ya. Yang kedua adalah puasa di bulan puasa Arafah, ya, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga puasa Asyura, dilakukan pada tanggal 9, 10, 11 Muharram. Kalau tidak bisa 3, boleh 9, 10, ya. Jangan hanya 10, karena nanti mirip dengan puasa orang-orang Yahudi. Apalagi puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban ini Rasulullah mengatakan Rasulullah tidak pernah banyak berpuasa, ya. Rasulullah itu puasanya sangat banyak. Puasa sunnah itu paling banyak itu di bulan Sya'ban. Jadi tidak mesti harus nisfu Sya'ban, tidak mesti harus pertengahan Sya'ban, tapi boleh di awal, boleh di tengah, boleh di hari-hari yang lain, ya. Ya. Rasulullah menganjurkan perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Selanjutnya puasa Senin dan Kamis. Ini sangat bagus, ya. Setiap bulannya, baik dari Muharram, Safar, Rajab, ya, yang penting di hari Senin dan di hari Kamis. Kemudian puasa Ayyumul Bid, yaitu puasa pertengahan bulan, ya. 11, 13, 14, 15 pertengahan bulan, ya, saat bulan purnama. Kalau kita lihat, oh itu berarti sudah masuk waktunya puasa Ayyumul Bid. Hikmah dan manfaat berpuasa. Ya, yang pertama pastinya tujuan berpuasa itu adalah ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, la'allakum tattaqun, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Saat berpuasa, yang halal saja bisa jadi haram. Ya, contohnya misalnya makan itu halal, minum itu halal, berhubungan suami istri yang suami dan istrinya itu halal, tapi karena ketakwaannya kepada Allah, dia mampu untuk meninggalkannya. Maka puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, meningkat ketakwaan kita kepada Allah. Hanya ibadah puasa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ibadah sholat
Siapapun bisa melihat seseorang sholat. Ibadah zakat, orang bisa merasakan zakatnya seseorang atau melihat seseorang sedang melakukan zakat. Ibadah apa lagi? Bahkan haji dan umroh itu satu. Semua orang bisa melihat. Tapi kalau ibadah puasa, hanya kita dan Allah yang tahu seseorang itu berpuasa. Contoh misalnya, siapa yang tahu kalau kita sedang berwuduk kemudian kumur-kumur? Agak korupsi sedikit, menelan beberapa teguk air. Tidak ada yang tahu. Tapi karena takutnya kita kepada Allah, yakinnya kita kepada Allah, Allah tahu setetes yang keluar, yang masuk dalam tenggorokan kita, pasti kita yakin Allah tahu, maka kita tidak berani untuk menelannya. Itu menunjukkan puasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, selama berpuasa 30 hari saja kita mampu menghindari yang halal, selanjutnya kita akan dididik apalagi bisa menghindari yang haram-haram. Ya. Kenapa kita menjaga diri kita? Oh, aku sedang berpuasa. Oh, Allah melihat, oh, Allah menjaga puasaku. Ya. Sehingga puasa itu tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan berpuasa munculnya rasa empati, ya. Munculnya rasa syukur kepada Allah. Kita tahu sakitnya rasa lapar. Kalau kita berpuasa, sakit rasa lapar ada waktunya, ada akhirnya. Begitu maghrib tiba, selesailah rasa lapar kita. Tapi bagaimana orang-orang yang kurang beruntung? Orang-orang yang punya kekurangan dalam hal ekonomi. Mereka berpuasa terus-menerus, tidak ada jedahnya sampai datang rezeki itu. Ya, jadi dengan berpuasa kita semakin peduli kepada orang lain. Dengan berpuasa kita merasa lemah diri sebenarnya. Ya, makanya kalau orang puasa itu banyaknya tidur saja, nggak punya kekuatan. Mudah-mudahan hilang rasa sombongnya. Karena gara-gara makan saja dia tidak mampu melakukan apapun,